Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifalah Kurniawan dengan NIM 223. Saya akan menjelaskan tugas di minggu kelima, yaitu yang pertama adalah latar belakang konflik. Proyek MBT yang dikerjakan adalah pembuatan robotik pertanian yang berfungsi untuk membantu pertanian dalam proses penyiraman dan pemantauan tanaman. Tim terdiri dari 5 kelompok dengan pembagian tugas di bidang mekanik, pemrograman, desain, dan komunikasi dengan klien. Konflik muncul karena dua hal utama, yaitu konflik pertama, satu anggota kurang aktif dalam menyelesaikan bagiannya sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang. Lalu konflik yang kedua adalah pada masalah pembiayaan. Pembiayaan dari klien tidak sesuai harapan dan yang diberikan lebih kecil dari estimasi awal, sementara anggota keberatan karena merasa mereka tidak sebanding dengan dana yang diterima. Pihak yang terlibat di sini ada saya, bertugas menghubungkan tim dengan klien. Anggota tim beberapa merasa tidak puas dengan dana yang diterima. Klien memiliki keterbatasan anggaran. Jenis konflik ini termasuk casting konflik karena berhubungan dengan pembiayaan dan persepsi keadilan dalam proyek. Analisis akar masalah, yaitu gangguan semantik, ada perbedaan persepsi antara tim dan klien mengenai arti dukungan penuh. Tim menganggap dukungan penuh berarti pembiayaan penuh sesuai estimasi awal, sementara klien bermaksud hanya memberi dukungan dasar sesuai kemampuan. Lalu ada gangguan psikologis. Beberapa anggota merasa usaha mereka tidak dihargai sehingga motivasi menurun. Ada juga rasa kecewa terhadap anggota yang tidak aktif yang membuat suasana kerja jadi tegang. Lalu 3, ada strategi resolusi. Untuk menyelesaikan konflik ini digunakan dua teknik influencing, yaitu yang pertama KYC, Know Your Customer, Know Your Colleague. Saya berusaha memahami kondisi dan sudut pandang setiap pihak. Dari sisi klien, saya mencari tahu alasan dana terbatas, ternyata karena anggaran riset mereka dipangkas. Dari sisi anggota tim, saya mendengarkan kekhawatiran mereka mengenai pembagian kerja dan penghargaan atas kontribusi. Langkah ini membantu saya menjembatani perbedaan ekspektasi dan menyusun pendekatan komunikasi yang lebih empatik. Lalu bridge, menjembatani kepentingan. Setelah memahami kedua sisi, saya berperan sebagai jembatan. Yang pertama, menyampaikan kepada tim bahwa klien tetap mendukung proyek meski dengan dana terbatas dan bahwa keberhasilan proyek ini bisa menjadi portofolio penting peluang proyek lebih besar ke depan. Di sisi lain, saya mengkomunikasi ke klien bahwa tim kami akan tetap melanjutkan proyek dengan penyesuaian biaya, namun meminta kompensasi non-finansial, misalnya publikasi hasil proyek atau rekomendasi formal. Mungkin itu dari analisis dari proyek MBTI kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.